Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TV One, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka thumma man qala ummuka thumma man qala ummuka thumma man qala abuka. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapakah orang pertama aku hendak berbuat baik ya Rasulullah?" Qala ummuka, kata Rasulullah, ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Ummuka, 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 abuka. Jadi 3 kali ibu, 1 kali ayah. Tapi ini bukan gerakan kampanye 1 ibu 3 ibu 1 ayah, bukan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hadis tersebut berarti bahwa semestinya kecintaan kita kepada ibunda kita semestinya 3 kali lipat dibandingkan dengan ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apakah dua-duanya telah mencapai usia senja, dua-duanya atau salah satunya. Fala taqul lahumā uffin. Janganlah engkau berkata-kata berkata-kata kasar, jangan sampai engkau menyakiti hatinya. Wa qul lahumā qawlan karima. Katakanlah perkataan yang baik, katakanlah perkataan yang lemah lembut, katakanlah perkataan-perkataan yang mampu membahagiakan hatinya. Apalagi nih, misalkan kita lagi jauh merantau, ya kan? Orang tua kita di kampung setiap hari teleponlah, bicara sama dia. Nanti kalau dia sudah tertawa, kalau sudah bahagia, sudah selesai. Gak lama kok. Wa qul lahumā qawlan karima. Berkatalah yang baik-baik, berkatalah dengan perkataan yang mulia, jangan sampai engkau menyakiti hati kedua orang tua. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ridhanya Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ibnu Umar berkata, aku tidak mampu melihat wajah Allah, akan tetapi bagaimana wajah Allah itu ketika tersenyum kepada hambanya. Maka Nabi berkata, wahai Ibnu Umar, ketika engkau ingin melihat wajah Allah itu tersenyum,
buatlah orang tuamu tersenyum kepadamu. Ketika orang tua kita tersenyum bahagia, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala juga bahagia melihat kita. Ketika orang tua kita bahagia dengan prestasi kita, ketika orang tua kita bahagia melihat kita, melihat kelakuan-kelakuan kita, ketika kita membahagiakan orang tua kita, di saat yang bersamaan Allah juga bahagia akan kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita membuat orang tua itu bersedih, ketika kita membuat orang tua kita menangis, dan di saat yang bersamaan Allah juga akan murka, Allah juga akan sedih, Allah juga akan marah melihat kita. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam kitab Al-Barazanji, ولما تم من حمله شهران على المشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. Ketika umur Nabi SAW sudah sempurna 2 bulan dalam kandungan, alal masyhuril aqwalil marwiyah, menurut pendapat yang masyhur, tufiya bil madinatil munawwarah abuhu Abdullah, maka wafatlah ayahanda tercintanya di Madinah Al-Munawwarah yang bernama Abdullah. Jadi Nabi SAW itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah melihat sosok seorang ayah. Kenapa? Karena masih dalam kandungan, masih dalam keadaan 2 bulan dikandung, Nabi itu wafatlah ayahnya yang bernama Abdullah. Jadi pemirsa, Nabi itu tidak mampu membayangkan sosok ayahandanya. Ketika dikatakan, ya Muhammad, bayangkan orang tuamu, bayangkan ayahmu ya Muhammad, Nabi tidak bisa membayangkan wajah sosok seorang ayah. Sebab umur 2 bulan dalam kandungan wafat ayahandanya, dan umur 6 tahun wafat pula ibunda tercintanya. 6 tahun, kira-kira kalau anak kita 6 tahun, itu mungkin udah TK ya barangkali. Umur TK, andaikan Nabi sekolah di zaman sekarang, ya kira-kira umurnya TK. Nabi SAW berpulang ke rahmatullah ibunda tercintanya. Dan di saat itu pula dirawat oleh sang kakek, Abdul Muttalib. Juga nggak lama, hanya 2 tahun. Di umur 8 tahun berpulang pula ke kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Maka di saat itu pula Nabi merasakan kesedihan yang luar biasa.